Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, sekarang sudah masuk suasana Natal ya. Ya, dan kita boleh melihat begitu banyak pohon terang yang kita lihat di tempat-tempat, rumah-rumah di mana anak-anak Tuhan memasang atau mendirikan pohon Natal. Bahkan di tempat ini pun, kalau Bapak Ibu melihat, ada pohon Natal yang sangat indah dan luar biasa ya. Yang luar biasa ini dan juga ada bintang-bintang ya. Dan judul khotbah hari ini masih tetap dari Efesus ya. Efesus pasal 5, hari ini kita maju. Hidup di dalam terang Kristus ya. Bukan kebetulan ya, dalam suasana Natal ini ya, saya boleh menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan kata terang di sini. Terang Kristus. Dan mari kita membaca Efesus 5 ayat 1-10. Lembaga Alkitab Indonesia pun kasih judul hidup sebagai anak-anak terang. Tapi judul khotbahnya adalah hidup di dalam terang Kristus. Amin, saudara-saudaraku. Hati-hati ya, ada terang yang palsu. Terang yang hanya menjebak kita. Dan terang yang murni itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Perhatikan saudara, untuk siapa? Untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Selesai, tugas Yesus selesai di sana. Namun, perhatikan kemudian ayat selanjutnya. Bagian kita seperti begini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi dimulai dari mulut kita juga ya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini apa? Tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Puji Tuhan, doa kita tadi dengan mengucap syukur. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sudal, orang cemar, atau orang serakah. Kalau Bapak Ibu baca kelima ini sebetulnya menyambung juga dari ayat yang ketiga tadi. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya. Tetapi sekarang apa saudara, kita baca sama-sama ayat ini? Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, ayo kita baca, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sampai di sana saudara-saudaraku. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Manusia baru atau kehidupan baru di dalam Kristus yang minggu lalu saya sudah sampaikan adalah kehidupan yang pastinya diterangi oleh terang Kristus. Amin. Acuan kita ya, acuan kita atau cermin kita adalah firman Tuhan. Ya, kita hidup di masa Yesus sudah tidak ada di dunia ini, di bumi maksud saya. Tapi melalui pemberitaan firman Alkitab, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari saudara-saudaraku, ternyata ada satu daya yang luar biasa yang harus menjadi cakupan hidup kita. Tangkap itu semua, bahwa ada satu sosok yang luar biasa, pribadi yang bernama Yesus Kristus. Ya, nah Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk apa-apa, hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Kedatangannya yang pertama ya saudara-saudaraku, untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tapi nanti kelak dia pun akan datang kembali untuk menyelamatkan kita yang hidup dalam kebenaran, dalam kesucian dan kekudusan, hidup dalam kebaikan, hidup yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tapi dia akan menghukum orang-orang fasik, orang-orang yang berkhianat kepada dia, yang menyangkal dia, dan yang tidak mau percaya.
dan tidak menyembah Dia. Saudara-saudaraku, terang Kristus adalah terang yang membuat cahaya kehidupan bagi dunia yang gelap ini. Alkitab katakan dunia ini semakin gelap, semakin suram. Manusia hidup lebih suka pada hal yang jahat. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan dalam momentum Natal selalu diingatkan bahwa terang Kristus adalah terang yang membuat cahaya kehidupan bagi dunia yang gelap ini. Haleluya, saudara-saudaraku, yang kita pengikut Kristus, katakan amin. Haruslah mempunyai terang Kristus. Ini harga mati, saudara-saudaraku. Ya. Nanti di Pilpres tahun depan silakan saudara memilih siapa yang Tuhan taruh di hati saudara. Tapi saya tidak bicara itu. Ya. Nah, saya mau katakan pilihan hidup kita demi kekekalan adalah Kristus. Itu harga mati, saudara-saudaraku. Ya. Demi sorga dan kerajaan sorga, pilihlah Yesus, ikutlah Yesus. Jadilah penurut-penurut Allah. Hidup kita harus hidup yang bercahaya. Handphone aja, saudara-saudaraku, sudah ada apa? Senternya, saudara-saudaraku. Jadi kalau tiba-tiba kita dalam satu ruangan, kalau mendadak mati lampu, itu handphone bisa berfungsi, ada senter yang menyala. Nah, dunia ini sedang menuju kepada kegelapan. Memang betul ada 24 jam. Ya, pagi matahari terbit, sore terbenam. Kegelapan, gelap, ada bulan dan bintang. Tetapi terang di sini adalah manusia hidup dalam gelap di sini adalah manusia hidup dalam kegelapan, dalam dosa. Dan orang percaya yang ada representasi dari Yesus Kristus haruslah mewakili terang itu, saudara-saudara. Inilah suka muncul di pertanyaan kita. Mengapa setiap pohon Natal dihias? Setidaknya ada ornamen, ada lampu-lampu Natal. Amin, saudara-saudaraku. Inilah terang Tuhan, gambarannya. Tapi apalah artinya pohon Natal yang bagus, yang mahal harganya, kalau hidup kita tidak berbuahkan terang Kristus dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Ini perenungan bagi kita semua. Dunia ini akan hancur, lenyap, saudaraku. Namun anak-anak Allah yang memiliki terang pasti diselamatkan Tuhan. Sekali lagi, dan ini yang saya ucapkan, Natal identik dengan terang. Terang kemuliaan Tuhan pasti membuat damai dan sukacita bagi semua orang. 3 hal saya bagikan secara cepat, saudara-saudaraku, untuk menjadi pribadi yang hidup dalam terang Kristus. Maka yang pertama, mari kita baca dulu ayat pertama dan kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Waduh, saudara, renungan kalimat ini bisa membuat saudara hancur hati. Hancur hatimu. Ya, menyerahkan dirinya untuk kita. Waduh, Tuhan, mengalir air mata kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan sampai saat sana ayat 1 dan 2. Saudara, untuk menjadi pribadi yang hidup selalu dalam terang Kristus, maka satu, menjadi penurut Allah dan hidup di dalam kasih. Amin. Hidup di dalam kasih Tuhan. Sudah, tidak usah pakai standar apapun, saudaraku. Pakailah standar Tuhan. Bacalah 1 Korintus pasal 13. Apa itu kasih? Kalau kurang cukup, bacalah seluruh Alkitab dan saudara harus baca Alkitab. Saya baca ya dalam Alkitab perjanjian baru ini untuk bahasa Indonesia masa kini, apa yang ditulis oleh Paulus ayat 1 dan 2. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Perhatikan ini. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu, kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Nah, saudara, teladan Allah. Anak itu pasti ikuti orang tua, saudara-saudaraku. Tapi tergantung hubungannya bagaimana. Kalau anaknya dekat sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tuanya, otomatis perilaku, sikap, cara orang tuanya ditiru oleh anaknya. Amin. Ayat 2, hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih. Saya senang sekali baca kalimat ini, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih. Wow. Seperti Kristus pun mengasihi kita. Ia mengorbankan dirinya untuk kita sebagai suatu persembahan yang harum dan menyenangkan hati Allah. Jadi saudara-saudara, di sini kita mengerti dan memahami
kematian Kristus di kayu salib, supaya kematian Kristus menghidupi jiwa kita yang selama ini hidup dalam kegelapan. Amin. Jadi kamu dan saya, kita semua harus hidup dijiwai oleh kasih Kristus. Haleluya, saudara-saudaraku. Bagi tadi saya sempat dengar suatu khotbah di suatu online, saudara-saudaraku, bahwa kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita telah diselamatkan, maka kita berbuat kebaikan. Katakan amin. Dan kalimat seperti ini sudah sering juga saya ucapkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai Natal ini berlalu sia-sia. Jangan sampai berlalu sia-sia. Untuk menjadi pribadi yang hidup selalu dalam terang Kristus, maka kita harus menjadi penurut Allah dan hidup di dalam kasih. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, dan jangan cuma di bulan Desember. Jadi baik itu cuma di bulan Desember. Setiap bulan, setiap hari, hidup kita pun yang tadi saya bilang harus memancarkan terang Kristus. Yang kedua, saudara-saudaraku, untuk jadi pribadi yang hidup selalu dalam terang Kristus, maka yang kedua kita baca ayat 3-5. Perhatikan ini, saudara-saudaraku ya. Saya benar-benar ingin menyoroti ini. Kita membuka hati kita dan kita melihat bahwa selama ini ternyata kita seringkali juga salah dalam kita bersosialisasi, berhubungan dengan sesama kita. Perhatikan ini ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Izinkan saya untuk melompat ke ayat 5 dulu ya saudaraku, supaya saudara mendapat gambaran yang utuh di sini ya. Ayat kelima-nya. Perhatikan, karena ini ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal. Tadi yang disebut Paulus yang pertama apa saudaraku? Percabulan. Percabulan ini kan perbuatan orang siapa? Orang sundal. Ayat ketiga tadi ya, saudara kaitkan ayat 3 dengan ayat kelima nih. Ya. Kemudian koma, orang cemar atau orang serakah. Setelah itu Paulus juga bilang ayat ketiga tadi, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Kemudian artinya penyembah berhala yang mendapat, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan dia tidak dapat bagian. Jadi saudara perhatikan ayat ketiga ini, kalau saudara misalnya melompat ke ayat kelima, saudara boleh kaitkan itu. Tapi mari kita tetap harus baca ayat keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini apa saudaraku? Pantas atau tidak? Tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jadi demi Tuhan, saudara-saudaraku, saya pernah gagal di tempat di sini. Saya sering bercanda yang tidak baik. Hari ini kita mau bertobat. Kalau mau bercanda, bercandalah yang benar. Bercandalah yang patut dan pantas sebagai anak-anak Allah. Amin. Jangan bercanda yang jorok ya saudaraku. Ya, jorok itu bukan kayak sampah. Perkataan-perkataan kotor, saudara tahu lah ya sendiri apa maksud saya. Ya, nggak pantas. Bahkan Paulus bilang disebut pun jangan. Disebut pun jangan. Jadi kalau kita sedang ngobrol sama orang atau siapapun juga, kita merasa pembicaraan ini akan melebar ke suatu hal yang nggak pantas, ya kita cut saja. Kita cut atau ya kita nggak usah ngomong lebih lanjut. Sudah, diam saja atau kita menjauh saja. Karena memang betul saudaraku. Kalau kita lihat, bukan saja tidak pantas disebut, tapi nggak akan dapat bagian dalam kerajaan Kristus. Jadi yang kedua apa saudaraku? Yang kedua, saya tulis di sini untuk jadi pribadi yang hidup selalu dalam terang Kristus, maka kita harus memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Katakan amin. Saudara, tiga hal ini memang harus benar-benar menjadi perhatian penting kita. Saya juga buat di buku catatan khotbah saya dalam kurungnya, Roh Kudus tolong kami. Kenapa saudara-saudara? Mungkin kita sudah benar dalam pikiran, mungkin kita dalam perkataan sudah benar, tapi dalam perbuatan dan tindakan kita bisa salah. Tapi saya percaya, kalau anak-anak Allah, penurut Allah, yang hidupnya dijiwai oleh kasih Kristus, Tuhan akan pimpin dan bimbing dia dalam berpikir yang benar, berpikir yang kudus, berpikir yang suci, sehingga perkataan dan perbuatan selaras. Amin.
Dan itulah kita mau hidup di dalam terang Kristus. Memang saudara-saudaraku, kita siap untuk dijauhi orang lain. Karena orang bilang, sok suci. Loh, kita ini hamba Tuhan, saudaraku. Pendeta. Masa kita hidupnya sembrono? Ucapan kita tuh kotor. Kata-kata kita tuh kata-kata yang kosong dan sembrono. Gak pantas kita ucapinya. Kok kita begitu? Kita menjadi contoh bagaimana dengan jemaat. Sudahlah, gak usah sama jemaat, sama keluarga kita. Maka itu tadi kalau kita adalah anak-anak Allah, kita menuruti Allah. Yang tadi saya bilang di pertama. Kalau kita benar-benar ada anak-anak, kita akan mencontoh Allah. Amin. Allah itu penuh kasih, penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Gak ada kejahatan dalam diri Allah. Dan kita tidak boleh jahat dengan orang lain. Amin. Kalau kita dijahat orang, Yesus sudah bilang, hidup kita dijadikan kasih. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Cukuplah kita berdoa untuk orang itu. Saudara, saya kaget. Kira-kira 2 hari yang lalu ya, ada seorang anak masih kecil, kira-kira di kelas 4 SD ya, Ibu Gembala ya, Reinhard ya. Dia tiba-tiba pasang status, saudaraku, dia bosan dengan hidup karena dia diledeki, dibully temannya, dia ingin mati katanya. Saudara, anak kelas 4 SD ya, 4 SD ngomong kayak begitu, saudara. Ada apa? Saya cepat-cepat balas, saudara, WA-nya. Sabar, jangan balas, berkati orang itu. Ya, Tuhan bersamamu. Ayo, saudara-saudaraku, saudara lihat, ya, pengaruh dunia ini begitu luar biasa. Pengaruh pegawai luar biasa. Pentingnya memang kita berkawan dengan siapa itu sangat penting. Anak kelas 4 SD, saudara, saya nggak ngerti apa sebenarnya terjadi. Tetapi kalau sampai dia mengerti kalimat seperti begitu, something wrong. Ada sesuatu yang ada pikiran dia. Sesuatu ini apa? Tuhan tolong kita semua, saudara-saudara. Ya, berarti saya coba mendeteksi ya, kemana selama ini dia mendengar firman Tuhan. Ya, ada sesuatu yang miss, yang hilang dalam pikirannya, yang kabur mungkin, yang tertutup, sehingga dia bisa mengeluarkan kalimat begitu. Paulus bilang, saudara baca baik-baik ini. Tadi saya sudah bilang, saya sorot lebih dulu ayat ketiga ini, saudaraku. Diucapkan pun disebut saja nggak boleh. Kecemaran, percabulan, keserakahan, nggak boleh, saudara-saudara. Ya, hari-hari ini, saudaraku, saya ingin mengatakan sesuatu dengan sangat serius kepada saudara. Tolong lihat saya, Bapak Ibu. Ya, iblis semakin giat terus bekerja. Dan salah satu target kuasa kegelapan adalah rumah tangga orang-orang percaya. Ya, saudara hati-hati. Saudara yang sudah berumah tangga, berapa tahun pun saudara sudah berumah tangga, tetap selalu hidup dalam kesetiaan kepada Allah dan kepada pasangan. Amin. Terima pasanganmu, terima suamimu, terima istrimu, seperti Yesus menerima kita. Amin. Kita tidak ada yang sempurna untuk pasangan hidup, saudara. Tapi suami istri yang mau hidup takut di dalam Tuhan, yang mau berlutut di kaki Tuhan, membawa hidup rumah tangganya di hadapan Tuhan, pasti selalu dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan. Jahat saudara dunia luar ini. Itulah sebenarnya jangan tinggalkan terang Kristus dalam hidup. Amin. Iya. Jangan tinggalkan terang Kristus. Saudara tahu, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Alkitab katakan. Saudara ingat Paulus waktu dia mau ke Damsik, masih namanya Saulus, dan dia punya tugas misi untuk menganiaya dan menghukum dan membunuh orang percaya. Tapi terang kemuliaan Kristus menjamah hati Paulus. Saudara, Tuhan bisa membuat apapun dalam hidup kita, tetapi itu tergantung hati kita. Haleluya. Hari ini kita mau bertekad, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus yang menyenangkan hati kita. Amin. Maju terus yang ketiga, saudaraku. Yang terakhir, untuk jadi pribadi yang hidup selalu dalam terang Kristus, maka saya baca ayat 6 sampai dengan ayat 10. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah, diingatkan ini, dulu kita hidup dalam dosa.
Dulu kita ini tidak masuk dalam kasih karunia Tuhan, ya, tapi karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa, maka tetapi sekarang kamu adalah apa, saudaraku? Terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, saudara lihat, ya, terang itu hanya berbuahkan apa? Kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, untuk menjadi pribadi yang hidup selalu dalam terang Kristus, maka biarlah hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jangan kita nikmati sendiri terang itu, saudara-saudaraku. Ya, jangan kita nikmati sendiri terang itu. Terang itu juga untuk menyinari jalan orang lain yang dalam kesuraman, yang lagi dalam problem, yang lagi dalam masalah. Amin. Jangan menambah gelap hidupnya, tapi setidak-tidaknya kita berdoa buat mereka yang hidup dalam kegelapan. Kalau Tuhan pakai kita untuk menjadi terang Kristus, puji nama Tuhan. Dan itulah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Panggilan yang mulia dan luar biasa. Saudara, kita tidak tahu apakah kita masih berjumpa di Natal tahun depan. Tetapi pesan Tuhan pagi hari ini, biar menjadi pesan yang menguatkan hati kita bahwa hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup yang sebenarnya menghormati kebesaran Tuhan. Ya, saudaraku, hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup yang sebenarnya menghormati kebesaran Tuhan yang menghadirkan anaknya yang tunggal ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Bentuk penghormatan kita, dan saya selalu suka katakan ini, saudara-saudaraku, ya, seorang anak yang menghormati orang tuanya, pasti anak ini akan menjadi anak yang penurut, yang manis, yang tidak akan melawan atau memberontak kepada orang tuanya. Amin, saudara-saudara. Dan saya percaya tidak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya, saudara-saudara. Tidak ada. Jadi yang ketiga, hidupmu harus jadi berkat bagi sesama. Ya, perhatikan saudara, peringatan Paulus juga di sini, jangan berkawan dengan orang-orang yang hidup durhaka dan hidup dalam kegelapan. Ya, hati-hati. Kalau Tuhan mengizinkanmu untuk berjumpa dan menginjili orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, Tuhan memprotek hidupmu supaya bukan engkau yang ditarik mereka, tapi Tuhan menarik mereka melalui pelayanan. Amin. Tuhan menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, supaya hidup kita menjadi terang Kristus, dan terang itu menyinari dunia yang gelap ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.